Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau nanti yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan darinya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Siapa Israel? Israel nama lainnya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub suka jalan pada malam hari, ya. Makanya keturunannya namanya Bani Israel yang sekarang mengambil Palestina, menjadi Palestina, ya. Mi'raj artinya naik ke langit. Nah, itu diabadikan dalam surat apa? Al-Isra ayat pertama. Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, sesungguhnya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah. Kenapa harus disebutin Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Nah, Allah suruh Nabi ke Masjidil Aqsa supaya memberitahu Nabi bahwa Masjidil Aqsa itu salah satu yang harus diperhatikan. Zaman dulu Masjidil Aqsa itu dikuasai orang Romawi, dijadikan kandang kuda sebagiannya. Akhirnya Allah memberi kesempatan kepada orang muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Sekarang dikuasai lagi sama orang Yahudi. Nah, kisah Isra Mi'raj itu sebenarnya hiburan bagi Rasulullah. Kenapa hiburan? Sebelum Isra Mi'raj itu kaum muslimin diboikot, dikucilkan, nggak diajak berdagang, nggak diajak jualan, pokoknya dikucilkan sampai dia kaum muslimin semua masuk ke satu lubang, dikurung di lubang itu sampai nggak ada makanan. Orang-orang Islam saat itu makan apa? Makan daun, saking nggak ada makanannya. Setelah selesai boikot, kabar duka datang lagi. Pamannya, siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib yang mendukung dakwah beliau meninggal. Istrinya Khadijah yang mendukung dakwah beliau meninggal. Makanya namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah sedih, nggak ada yang mendukung dakwahnya. Pergi Taif, hijrah, pergi ke Taif dari dukungan. Apa yang terjadi di Taif? Dia pakai batu, ya, sampai berdarah kulitnya Rasulullah. Sampai malaikat gunung nawari, wahai Muhammad, bagaimana kalau aku timpakan itu gunung ini ke penduduk Taif karena darahmu bercucuran, dilempari mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Aku berharap agar dari keturunan penduduk Taif akan lahir orang yang beriman kepada Allah. Sekarang orang Taif Muslim. Nah, sebagai hiburan untuk Rasulullah, Allah memberikan Rasulullah apa? Traveling, jalan-jalan, ya. Jadi traveling itu penting sekali ya. Jalan-jalan itu penting, ke gunung, ke pantai, melihat kebesaran Allah itu penting. Rasulullah diajak traveling. Kemana travelingnya? Dalam kisahnya Ibnu Rahimahul Maktum kayak Syekh Al-Jubari, suatu ketika Rasulullah tidur di kamarnya, kemudian datang dua malaikat. Siapa? Nakir. Itu kamu kalau dikubur, malaikat nakir yang datang dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail datang. Kemudian Rasulullah dibawa ke Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan malaikat itu kepada Rasulullah? Rasulullah dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kalbunya, jantungnya, juga dikeluarkan kotoran-kotorannya,
dicuci dengan air dari surga, kemudian diisi hikmah, dijahit lagi, dimasukkan lagi ke dada. Itu dulu, sekarang udah nggak terlalu mustahil. Kamu pernah dengar nggak namanya transplantasi jantung? Ada orang yang jantungnya sudah rusak, mau mati, akhirnya dicari pendonor, orang yang jantungnya masih sehat. Itu zaman dulu mustahil, tapi zaman sekarang bisa transplantasi jantung, transplantasi hati bisa. Nah, apalagi teknologinya mereka luar biasa, bisa banget tuh, ya, dibersihkan jantungnya Rasulullah, dibuka, dicuci, ditutup lagi, dikembalikan. Setelah itu, ketika sudah disucikan hatinya, didatangkanlah burak. Apa itu burak? Pernah dengar? Burak itu dalam riwayat dikatakan lebih kecil dari kuda, bukan kuda, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Ya. Binatang yang lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Permainan. Warnanya putih. Warnanya putih. Ada sayapnya. Binatang seperti kuda, warnanya putih, ada sayapnya. Kalau kita nonton film Disney, ada namanya Pegasus. Kuda putih yang ada sayapnya. Mirip-mirip gitu ya. Buruk itu dari kata al-barku, bahasa Arab artinya kilat. Ya, kata Rasul dalam hadisnya dikatakan buruk itu apabila melihat sesuatu, kemudian kakinya dalam begitu lihat kakinya udah menginjaki kaki di sana. Jadi kalau dia lihat burung ini saat itu juga kakinya ada di kaki burungnya ini, saking cepatnya burung. Kemudian Rasulullah disuruh naik burung, ya, burungnya nggak mau, burungnya nggak mau. Rasulullah, burung itu nggak mau dinaikin Rasulullah. Kemudian Jibril bilang, wahai burung, sesungguhnya orang yang akan menaiki kamu adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang pernah menaiki kamu. Jadi para nabi pernah menaiki burung, salah satunya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mau disalib sama orang Romawi dulu, itu Nabi Isa naikkan berburung di Allah bawa ke langit. Kemudian siapa yang disalib? Yang disalib oleh Yudas Iskariot, dia yang disuruh makan. Karena dia yang berkhianat, melaporkan ke orang-orang dia yang disuruh makan. Nabi Isa dia yang disalib. Sementara Nabi Isa Allah selamatkan ke langit. Nah, naik ke langit pakai apa? Pakai burung. Jalan lagi mampir di pinggir Tursina. Di sini adalah tempatnya Musa menerima wahyu. Jalan lagi mampir di Baitul Azmin dan Lahar. Di sini adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian jalan ketemu sama iblis. Bahwa aku iblis, jin yang paling kuat, yang paling besar, bawa api ingin membakar Rasulullah SAW. Kemudian dia Rasulullah, iblis mengajarkan Pak Guru lupa doanya. Suruh baca doa itu. Ketika Rasulullah selesai membaca doa itu, apinya padam, jatuh Ifrit. Kemudian jalan lagi burung, ketemu sebuah daerah, baru lupa nama lubangnya. Di situ keluar bau wangi, ya. Kemudian Rasul berkata, bau apa ini Jibril? Ini adalah bau kuburannya Masyiqah, kata Jibril. Masyiqah itu siapa? Masyiqah adalah tukang sisirnya anak perempuan Fir'aun. Ya, jadi anak perempuan Fir'aun itu punya tukang sisir, punya tukang masak. Nah, tukang sisirnya ini menyembah Allah, beragama Islam. Ya, ketika dia menyisir rambut anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Kemudian dia bilang, astagfirullahaladzim. Kemudian kaget anaknya Fir'aun itu, dia bilang, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Kok ada Tuhan selain bapakku? Aku akan laporkan ke bapakmu. Ngadu ke bapaknya dia, dipanggil dia. Akhirnya didatangkan Masyiqah itu. Apa kata Fir'aun? Wahai Masyiqah, apakah kamu punya Tuhan lain selain aku? Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, katanya. Aku Tuhan yang paling tinggi dia. Apa kata Masyiqah? Iya, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Oh, terima Fir'aun. Kemudian dia kumpulkan kayu bakar yang banyak,
Dia bawa panci yang besar, dia masukkan minyak sampai mendidih. Dipanggil Masitoh dan keluarganya. Sekarang kamu harus mengakui aku sebagai Tuhan. Kalau tidak, aku akan lemparkan ke dalam panci yang mendidih ini. Gak mau dia. Gak mau Masitoh, teguh, tetap teguh dia. Akhirnya dilemparin salah satu dari suaminya, dilemparin terbakar. Anaknya yang paling besar, nomor 2, terus dilemparin satu syahid, meninggal. Sampai akhirnya anak yang terakhir yang masih bayi, ya, yang masih digendong, masih bayi, masih menyusui. Kemudian ragu dia masih tahu kasihan karena ini baru lahir, sudah harus dilemparin ke dalam minyak panas. Ketika dia ragu, ibunya akhirnya berbicara. Jadi anaknya masih tahu adalah salah satu dari 3 bayi yang bisa berbicara, termasuk Nabi Isa. Ya. Apa katanya? Wahai ibuku, teguhkanlah pendirianmu. Sesungguhnya azab Allah itu lebih pedih daripada ini. Akhirnya dan surga telah menunggu kita. Akhirnya dia sama-sama bayinya menceburkan diri ke dalam minyak panas, meninggal dalam keadaan syahid. Dari tubuhnya itulah keluar bau harum. Sampai kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai sama orang Yahudi, ya, Israel. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa datang Jibril bawa 2 minuman, 1 susu, 1 khamar, minuman keras. Rasulullah beli apa? Susu, ya. Kemudian Rasulullah memimpin sholat di Masjidil Aqsa. Makmumnya siapa? 124.000 ruh punya para nabi. Begitu selesai, kemudian Rasulullah dibawa ke atas langit, mi'raj, naik atas langit. Saya naik ke langit pertama kalian lihat kemarin yang di mana atas dunia ada miliaran atas dunia itu membentuk galaksi. Galaksi itu The Milky Way, Bima Sakti. Miliaran galaksi membentuk super cluster. Super cluster miliaran membentuk universe, alam semesta. Alam semesta itu masih langit pertama. Di langit pertama ada malaikat penjaga pintu. Kemudian tok-tok kita pintunya sama Jibril. Siapa itu di luar? Kata malaikat penjaga pintu. Aku Jibril, katanya, bosnya para malaikat. Bosnya. Kemudian siapa bersamamu? Dia adalah Muhammad SAW. Apa dia diizinkan masuk? Ya, ini dibuka pintu pertama. Begitu masuk ke langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Setiap Nabi Adam melihat ke arah kanan, beliau tersenyum tertawa. Setiap melihat arah kiri, beliau menangis. Kenapa itu yang Jibril? Nabi Adam itu kalau dia lihat arah kanan, dia lihat cucu-cucunya, ya, ruh-ruh cucunya yang masuk ke surga, senyum, senang dia. Begitu dia lihat arah kiri, dia lihat ruh anak cucunya yang masuk neraka, dibakar, nangis di sini. Kemudian Nabi Adam bilang apa? Selamat datang wahai anak yang soleh. Setelah ketemu Nabi Adam, naik kali kedua, ditanya lagi, siapa kau? Jibril. Siapa bersamamu? Rasulullah, Muhammad. Apakah dia diizinkan masuk? Iya, diizinkan masuk. Dibuka pintu. Kali kedua ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya, 2 nabi yang sepupuan, ya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ketemu dia di langit kedua. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh, kata Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga lagi, ketemu Nabi Yusuf. Nabi yang setengah ketampanan di dunia itu ada di Nabi Yusuf. Jadi saking gantengnya Nabi Yusuf, kalau perempuan itu lihat Nabi Yusuf itu nggak terasa dia potong jarinya tuh nggak terasa. Akhirnya naik lagi ke langit ke 4. Langit keempat, dibuka pintu ketemu Nabi siapa? Nabi Isa, aku udah naik kedua. Nabi Musa. Nabi Idris. Nabi Idris ketemu. Wahai selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Naik ke langit kelima ketemu Nabi Musa. Saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun. Ketemu Nabi Harun. Selamat datang saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Naik ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Naik lagi ke langit ke-7 ketemu Nabi Musa. Ya, jadi Rasulullah naik ke langit ke-7
Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dekat tempatnya Nabi Ibrahim ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sama kayak Ka'bah di dunia. Di dunia Ka'bah itu orang-orang mengelilingi Ka'bah, ya, menyembah Allah, mengelilingi Ka'bah bertawaf. Baitul Ma'mur yang tawaf siapa? Malaikat. Tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur karena langsung di atasnya ada Sidratul Muntaha. Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Jibril menampakkan wujudnya yang aslinya. Biasanya Jibril kalau sama Rasulullah wujudnya manusia. Kata Rasulullah kalau Jibril jadi manusia itu mirip kayak sahabat namanya Dihyah al-Kalbi, ya. Jadi ketika naik ke Sidratul Muntaha dia tampakkan wujudnya yang besar dengan 600 sayap. Yang antara satu sayap dengan sayap yang lain itu tertutup timur dan barat saking besar sayapnya Jibril. Sampai di Sidratul Muntaha Jibril bilang, "Ya Rasulullah Muhammad, aku sudah nggak bisa lagi. Maksimal sampai sini bisa nganter, nggak bisa lagi naik ke atas." Karena Rasulullah naik bertemu dengan Allah. Apa yang bertemu dengan Allah? Ya, menerima perintah sholat. Apa ini diperintahkan oleh Allah? Wahai Rasulullah Muhammad, sampaikan pada umatmu kewajiban sholat berapa kali? 55. 50 kali, bukan 5 kali, 50 kali pertama. Ya, 50 kali. Diterima sama Rasul, turun. Dan akhir kena di stop sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu? Perintah sholat berapa kali? 50 kali. Gak sanggup umatmu. Yang 5 kali ini masih bolong-bolong. Yang 5 kali ini masih lupa sholatnya. Minta keringanan. Naik ke atas salam-salam. Ya Allah, kayak ini umatnya gak mampu. Turunkan dia turunnya 45, turun. Mau Nabi Musa lagi gak mampu 45, turunkan, naik lagi. Terus turun 40, 35, terus sekali naik turun 55 berkurang. Sampai akhirnya jadi 5 waktu. Apa Allah berfirman, "Wahai Muhammad, aku wajibkan waktu sholat 5 kali. Tapi pahalanya 50 kali." Ya. Akhirnya turun lagi ketemu Nabi Musa, "Wahai Muhammad, sampaikan minta keringanan, gak mampu 45 kali. 5 kali masih bolong-bolong, 5 kali masih muda-muda, sholatnya gak mampu." Apa kata Rasul? Ya Nabi Musa, saya malu saya kalau mau minta keringanan. Akhirnya turun. Dibawa oleh Jibril, dia lihat untuk melihat keindahan surga. Surga dan keindahannya luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dilihat telinga, tak pernah dibayangkan pikiran. Keindahannya luar biasa. Suruh lihat neraka juga, Rasulullah juga lihat neraka. Dia lihat di mana siapa? Ada orang-orang yang angkat batu besar. Dia taruh kepalanya di atas batu. Dia lepas kepalanya, hancur kepalanya. Allah balikkan kepalanya, diangkat lagi batu besar, sekuat tenaga. Taruh kepalanya di bawah batu, dihancurkan kepalanya. Itu siksa bagi siapa? Wahai Jibril, kata Rasulullah. Itu siksa buat orang-orang atau umatmu yang meninggalkan sholat. Udah tahu azan datang masih sibuk nonton Korea. Udah tahu azan datang masih sibuk Welcome to Mobile Legends. Skill 1, atau skill 2 seperti Lela, ya. Masih sampai lolos sholatnya, itu ya. Yang diangkat batu besar, kalau kalian doang hancurkan kepalanya. Ada lagi dilihat orang-orang yang makan api neraka, ya, bangkai dan bara api neraka. Bangkai dimakan. Kalau kamu tidur di rumahmu, di pinggir kasurmu ada bangkai kucing, bisa kamu tidur kan? Disuruh makan nih, cuma tidurnya kan disuruh makan. Bisa kamu tidur? Kalau mau bangkai kucing tuh gak bisa tidur. Ini bukan disuruh tidur di samping bangkai, kamu disuruh makan bangkai itu. Suruh makan bangkainya, ya? Habis makan bangkai, makan berapi. Makan bangkai itu ada nanahnya, gigi, disuruh dipaksa makan. Siapa ini yang Jibril? Orang-orang siapa ini? Orang-orang yang udah ini orang-orang siapa? Orang-orang yang makan harta anak yatim. Jadi pengurus perempuan yang ayah itu jadi pengurus masjid yang makan harta. Ya? Dan yang makan bangkai itu orang-orang yang berzina. Dikasih yang baik dengan menikah nggak mau, maunya dengan cara yang jelek. Dikasih makanan yang enak nggak mau, maunya bangkai dia makan.
ya, dari sini. Ketemu lagi, dia lihat ada sungai di arah mana, ada orang berenang di sungai itu sampai perutnya bedel, perutnya sekarang sama masuk sama anak. Kampung-kampung dia mau berenang ke pinggir. Setiap mendekati pinggir dilempar kayak batu. Keluar lagi bedel perutnya, jalan lagi ke pinggir dilempar kayak batu. Siapa ini Rasulullah, kata Jibril? Ini adalah orang-orang yang makan riba. Ya? Makan riba. Riba itu kalau kamu minjem uang, nanti pas baliknya misalnya minjem 5 juta, baliknya tambah 500.000 riba. Ya? Saya pinjam kamu 1 juta nih, tapi besok pas balik harus 2 juta, itu riba 1 juta. Ya? Itu makan riba. Termasuk dalam konvensional ya, riba. Dan yang kedua, orang-orang yang gibah, suka ngomongin orang tuh. Hingga akhirnya begitu selesai Rasulullah sudah kata Rasulullah kembali pulang sampai ke Mekah. Di Mekah sudah pagi hari. Dalam keadaan merenungi kejadian luar biasa yang beliau alami, ya, datanglah apa namanya Firaunnya, Firaun Azalullah. Firaunnya umat ini apa? Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya pembunuh. Ketika Rasul selesai Isra Mi'raj dalam keadaan bohong, datang dia Abu Jahal. Wahai Muhammad, kenapa kamu bohong tak jelas gitu, kata Abu Jahal. Kemudian Rasul bilang, wahai Abu Jahal, sesungguhnya aku tadi malam datang 2 malaikat di belah dadaku, kemudian aku dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dibawa ke langit, kemudian balik lagi ke sini. Kemudian apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan orang-orang Quraisy, bahwa kamu menceritakan hal ini? Ya, aku akan ceritakan. Oh, kalau gitu aku kumpulkan. Pergilah dia bawa Rasulullah naik ke namanya Gunung Jabal Abu Qubais. Gunung ini, bukit ini adalah bukit yang penting. Jadi tidak ada boleh orang naik di atas sana kecuali ada seorang budak yang disuruh untuk menyatakan berita penting. Misalnya ada musuh menyerang Mekah. Tapi saat itu Abu Jahal naik sama Rasulullah ke atas Jabal Abu Qubais tidak panggil seluruh orang Quraisy yang muslim maupun yang kafir. Yang muslim tertarik karena lihat Rasulullah, yang kafir tertarik karena Abu Jahal panggil. Kemudian kumpullah wahai Quraisy kumpul. Dengarkan Muhammad mau cerita Rasulullah. Kalau tadi malam ada malaikat datang di belakang dada saya, terus kemudian datang buruk itu kuda bersayap. Zaman sekarang ini nggak percaya dari kuda ada sayapnya. Ini zaman dulu. Wah, ini Muhammad ini gila ini katanya. Dibilang gila Rasulullah. Ya? Akhirnya yang kafir tambah kafir, yang masih ragu-ragu murtad kembali kafir. Yang imannya kuat mulai goyah. Mulai ragu nih orang Islam nih. Sabar mulai ragu. Akhirnya turun dia Abu Jahal, kamu sama teman-temannya di Darun Nadwa, tempat kumpulnya pembesar Quraisy. Habis agama Muhammad itu. Kemudian ngobrol-ngobrol berkata salah seorang pembesar, ada satu orang lagi, salah seorang sahabat Muhammad, kalau dia tidak percaya tentang Isra Mi'raj ini, tentang kejadian yang dialami Muhammad ini, selesai kan? Siapa dia? Abu Bakar. Akhirnya pergilah Abu Jahal nih sama kroni-kroninya ke tempatnya Abu Bakar. Abu Bakar lagi panen lagi berkebun, ya di kebun-kebunnya. Akhirnya dia ngapain Abu Jahal datang sama pembesar Quraisy. Wahai Abu Bakar, dia bilang, ya Abu Bakar, sesungguhnya kamu Muhammad itu begini, ya. Dipotong, dibelah dadanya kamu udah ada sayapnya pergi ke Palestina. Gak mungkin pergi ke Palestina tuh dulu kalau dengan kuda yang paling cepat ke Palestina itu perjalanan 1 bulan. Ini perjalanan 1 malam. Kemudian akhirnya tahu nggak, wahai Abu Bakar, saudara Muhammad itu begini. Kemudian apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang apa? Kenapa aku nggak percaya? Yang pertama, wahyu jadi bisa turun dari langit. Kenapa nggak Rasulullah ke langit? Aku nggak percaya itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Abu Bakar? Yang kedua, kalau ada tembok di depan saya putih, nih saya lihat tembok nih, warnanya apa nih? Bedang. Warnanya keren. Kalau saya lihat tembok ini warnanya keren, kemudian Nabi Muhammad, ya Rasulullah mengatakan salah Abu Bakar, temboknya warnanya hitam, maka aku akan salahkan mataku. Salah mau
ayahnya Abu Bakar. Makanya Ibnu Umar mengatakan keimanan Abu Bakar, Rasulullah bilang keimanan Abu Bakar diletakkan di satu timbangan. Kemudian keimanan umat ini para sahabat sampai besok hari kiamat termasuk kita ditaruh di timbang yang lain lebih besar timbangannya Abu Bakar. Karena begitu Abu Bakar bilang itu langsung di blok peradaan orang-orang kafir. Gak bisa ngomong orang-orang kafir. Kemudian Abu Bakar tanya gimana apa namanya Rasulullah? Kayak sama para sahabat, oh iya ada di Jabal Abu Qubais, di bukit Abu Qubais. Kemudian Abu Bakar pergi ke Abu Qubais, dia bilang, ya Rasulullah, dari jauh dia bilang, ya Rasulullah, dia bilang, apakah engkau pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian begini, dia bilang. Benarkah itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Benar, Abu Bakar. Kemudian apa kata Abu Bakar? Karena engkau Rasulullah, maka engkau pasti benar. Begitu Abu Bakar bilang engkau pasti benar, maka para sahabat bilang, oh iya, dia kan Rasulullah, maka pasti akan dikatakan itu benar. Semua sahabat itu kembali imannya. Dia sudah membuat semua sahabat kembali imannya. Sekarang yang ketiga, dia mau membuat satu orang percaya tentang kejadian Isra Mi'raj. Kemudian dia bilang sama pembesar Quraisy, wahai Quraisy, kalian semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari kecil nggak pernah keluar Mekah, nggak pernah menginjakkan kakinya ke Palestina, nggak pernah dia tahu bagaimana keadaan Palestina. Sementara kalian tiap tahun bolak-balik ke Palestina. Rihatas Shika Iwas Saif, ya, pergi dia berjualan musim panas, musim dingin, tiap tahun dia pergi ke Palestina. Sekarang kita tanya Nabi Muhammad, kita tanya Rasulullah, suruh dia ceritakan bagaimana keadaan Palestina. Tapi kalau dia benar, kalian harus mengakuinya. Kemudian Rasulullah kemudian Allah tampakkan bagaimana keadaan Palestina pas di depan mataku. Kayak pakai Google Map ya, itu Google Map masih nggak jelas kayak Google Car besar kali kelihatan. Setiap temboknya. Kemudian aku menceritakan setiap detail gerbangnya seperti apa, pasarnya seperti apa, tiang-tiang Masjidil Aqsa-nya ada berapa, jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa, bagaimana rupanya dijelaskan sama Rasulullah. Dan setiap Rasulullah menjelaskan, pembesar apa yang apa? Benar Muhammad. Jelasin lagi, benar Muhammad. Jelasin lagi, benar Muhammad. Akhirnya seluruh orang Quraisy percaya bahwa Rasulullah telah pergi ke Masjidil Aqsa satu malam dalam perjalanan satu malam. Nah, terakhir Rasulullah bilang, saat aku dalam perjalanan pulang, aku lihat kafilah. Kafilah itu orang yang berdagang. Biasanya ada paling sedikit 3 untanya. Ini ada sekitar 8 atau 10 unta. Kemudian Rasulullah bilang, aku melihat kafilah yang 2 hari lagi nyampe. Kafilahnya itu yang pertama bulan, unta ketiga bulan, unta keempat bulan. Unta yang paling pertama itu warnanya putih, pakai kain warna merah, ya, putih pakai kain warna merah. Kemudian unta yang putih itu tersesat. Dan kemudian Rasulullah bilang apa? Aku memberitahu, wahai Fulan, untamu ada di lembah ini, cari dia di sana. Akhirnya dia ditemukan. Begitu Rasulullah bilang itu 2 hari kemudian di pintu Bani Saibah, pintu Mekah yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, kumpul itu semuanya, orang tua, anak-anak, tua, muda, pembesar, orang miskin, semua kumpul di depan gerbang Bani Saibah itu. Kemudian datanglah kafilah dagang itu. Kemudian ditanya, wahai kafilah, dilihat, oh orangnya betul, unta pertama sih ini, Fulan, unta kedua Fulan, itu apa yang dikatakan Muhammad? Betul. Akhirnya dia tanya, wahai Fulan, betul nggak? Kamu ketika nyampe lembah ini untamu hilang? Iya betul. Terus ada yang memberitahu bahwa untamu ada di lembah ini? Iya betul. Terus ya, ketika itu kami mendengar suara yang mengatakan, wahai Fulan, untamu ada di lembah itu, cari dia di sana. Kemudian kami menemukan unta itu. Dari mana kalian tahu? Kata kafilah dagang itu. Kemudian apa kata orang Quraisy? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya begitu berita ini diketahui, seluruh Mekah percaya bahwa Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj. Jadi luar biasa ya. Itu sedikit hikmah di antara kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil ibrah darinya. Demikian dari Pak Guru, semoga ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.